Mengenal bapa kedokteran dan dua karyanya yang masih dipakai sampai sekarang. Ibnu Sina, 980-1037, lahir pada 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshanah, saat ini merupakan satu kota kecil di Uzbekistan. Beliau dianggap sebagai salah satu pemikir dan penulis paling terkemuka pada zaman kejayaan Islam. Ibnu Sina telah memperlihatkan kecerdasannya sejak masih anak-anak. Pada usia 10 tahun dia telah membaca dan menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Menginjak usia remaja, dia belajar ilmu penalaran dasar dari seorang guru, dan kemudian mempelajari pemikiran-pemikiran filsuf era Helenistik secara otodidak. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu pengobatan. Ketika itu pula, Sultan Bukhara jatuh sakit dan tidak ada satupun tabib istana yang mampu mengobati. Ibnu Sina kemudian dipanggil untuk menyembuhkan sang raja. Di luar dugaan, dia berhasil melaksanakan tugasnya. Sebagai bentuk terima kasih, Sultan kemudian mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan Samanid, yang kemudian memperluas cakrawala pemikiran dan pengetahuannya. Memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai aktif menuliskan pemikirannya. Tidak kurang dari 240 karya mencakup berbagai bidang, mulai dari matematika, fisika, astronomi, musik dan puisi telah dia hasilkan. Karya-karya Ibnu Sina merupakan kombinasi dari pemikiran Neoplatonik dan filsafat Aristoteles dengan teologi Islam yang dipadukan secara komprehensif. Kemajuan peradaban Islam membawa dampak luas di berbagai bidang. Tidak hanya bagi Muslim, tetapi kemajuan itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat dunia secara umum. Salah satu sumbangsih umat Islam adalah melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang pemikirannya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengobatan misalnya, ada Ibnu Sina yang menelurkan beragam karya di bidang kedokteran, yang bahkan masih relevan hingga masa sekarang. Ia diyakini menulis lebih dari 400 karya, termasuk yang paling terkenal kitab Es-Sifa dan Al-Qanun fi Tibb, atau The Canon of Medicine, kitab pengobatan, menjadi buku rujukan utama dunia kedokteran Eropa hingga pertengahan abad ke-17. Dua karyanya itu menjadi warisan bagi dunia kedokteran yang diakui oleh dunia barat. Dari kedua itu yang paling berpengaruh adalah kitab Al-Sifa dan Al-Qanun fi Tibb. Adalah buku kedokteran eksperimental yang paling penting dalam sejarah. Berkat ini, Avicenna disebut sebagai dokter pertama yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologi klinis. Buku tersebut begitu populer di kalangan pengajar medis barat untuk memperkenalkan prinsip dasar sains pada pelajar. Al-Qanun fi Tibb juga berjasa dalam kemajuan ilmu anatomi, ginekologi, dan pediatri. Ibnu Sina adalah tokoh di balik temuan bahwa penyakit bukan hanya disebabkan oleh fisik, tetapi juga kondisi kejiwaan. Karya penting Ibnu Sina, seperti kitab Al-Sifa atau buku tentang penyembuhan, merupakan ensiklopedia yang mencakup 4 bagian, yaitu penalaran, fisika, matematika, dan metafisika. Dalam karyanya itu, Ibnu Sina membagi ilmu pengetahuan ke dalam beberapa klasifikasi. Misalnya di bidang fisika,
Dia mendiskusikan alam menurut 8 prinsip dasar sains, yaitu sains secara umum, benda langit dan objek geografis, unsur-unsur utama, meteorologi, mineralogi, botani, zoologi, dan psikologi, ilmu tentang jiwa. Karya penting lain Ibnu Sina adalah Al-Qanun fi at-Tibb atau Kitab Pengobatan, yang terdiri dari 5 buku. Dalam buku pertama, Ibnu Sina membahas metode pengobatan berdasarkan pengamatan terhadap 4 unsur, yaitu tanah, udara, api, dan air. Buku kedua membahas materia medika atau pengetahuan tentang efek terapeutik yang terjadi pada tubuh dari setiap zat yang digunakan untuk penyembuhan. Di buku ketiga, Ibnu Sina mengulas tentang penyakit-penyakit pada tubuh manusia, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian pada buku keempat, dia menyajikan pengamatan penyakit yang tidak spesifik pada organ tertentu, seperti demam. Lalu pada buku kelima, Ibnu Sina membahas tentang obat-obatan majemuk. Di buku kedua dan kelima, dia menyajikan sekitar 760 contoh obat-obatan majemuk. Kitab Pengobatan menjadi salah satu warisan penting Ibnu Sina, karena dipakai sebagai buku rujukan utama di Eropa hingga pertengahan abad 17.